Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid dharain amin. الباب الأول في العلم والتعلم إلى قوله وقال فتح الموصلي. الشيخ الإمام فتح الموصلي berkata, Al-Imam Al-Ghazali menukil perkataan Al-Imam Fathun Al-Musili, di mana beliau berkata, Alaysa al-maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Kata beliau, bukankah orang yang sedang sakit jika tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, bisa mati? Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Qala, beliau kembali berkata, kadzalikal qalbu. Begitulah hati seseorang. Idza muni'a anhul hikmah, ketika hati seseorang tidak diberi kalam-kalam hikmah, wal ilm, tidak diberi ilmu agama, salasa ayyam, 3 hari, mati. Jadi kata beliau, seseorang yang sedang sakit, kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, itu orang yang sakit bisa mati. Begitu juga hati manusia, kalau tidak dikasih ilmu, tidak dikasih nasihat, kalam hikmah selama 3 hari, itu hati orang bisa mati, kata beliau. Walaqad sadaq, dan sungguh memang begitulah adanya. Artinya apa? Sebagaimana jasad kita ini perlu makanan, perlu minum, ya, minuman. Kalau sakit perlu obat. Begitu juga hati kita perlu makan, perlu minum, perlu obat. Kalau tidak dikasih, mati itu hatinya selama 3 hari. Kalau tidak dikasih, hati bisa mati. Apa makanan, minuman dan obat hati? Ilmu agama dan kalam-kalam hikmah. Iz ghizaul qalbi, kata beliau, karena makanan pokok hati itu al-ilmu, ilmu agama, wal hikmah, dan kalam hikmah, nasihat, wabihima, dan dengan ilmu dan hikmah itu hayatuhu, hati itu menjadi hidup. Jadi artinya, kalau kita ingin hati kita hidup, selalu dikasih ilmu setiap hari, selalu dikasih kalam-kalam nasihat setiap hari, agar hatinya hidup. Kama anna ghiza al-jismi at-ta'amu wasyarab, sebagaimana makanan pokok untuk badan kita ini adalah makanan dan minuman, begitu juga hati, makanan pokoknya ilmu dan hikmah. Wa man faqadal ilma, nah, barang siapa yang tidak dapat ilmu, hatinya tidak diisi ilmu agama, faqalbuhu marid, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazim, dan hatinya pasti ujung-ujungnya akan mati hati itu. Walaysa yash'uru bihi, nah ini walaysa yash'uru bihi, sedangkan dia tidak merasakan bahwasanya hatinya sudah mati. Jadi orang, kata beliau itu, kalau hatinya tidak dikasih makan, minum, obat 3 hari, hatinya sakit. Kalau dibiarkan terus, mati, kata beliau. Nah, kalau sudah mati, dianya tidak merasa dirinya itu mati, hatinya mati, dia tidak merasa. Kenapa? Karena jasadnya masih hidup, hatinya mati tapi dia tidak merasa. Kenapa? Apa sebabnya sampai dia tidak merasakan bahwasanya hatinya sudah mati? Kata beliau, li'anna syawaghilad dunya abtalat ihsasahu, karena kesibukan-kesibukan dia terhadap urusan dunia membuat rasa hati dia sudah mati.
Jadi tidak ada rasa lagi dah. Karena kesibukan dia dalam urusan dunia, sehingga tidak sempat belajar ilmu agama, tidak sempat hadir majlis taklim, tidak sempat mau hadir-hadir ceramah-ceramah, nasihat-nasihat. Akhirnya hatinya mati. Hatinya mati, dia tidak terasa. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan dunia. Sibuk bisnis, sibuk kerja. Iya, kalau sibuk bisnis, sibuk bekerja itu dia niatkan untuk urusan akhirat, nafkah anak istri, untuk membantu-bantu masjid, pesantren, orang-orang tidak mampu, dan pekerjaannya tidak membuat dia jauh dari Allah. Itu pekerjaannya jadi akhirat. Tapi kalau pekerjaannya membuat dia jauh dari Allah, pekerjaannya membuat dia meninggalkan solat, pekerjaan dia membuat dia jauh dari majlis taklim, pekerjaan dia menjauhkan dia daripada tempat-tempat kebaikan, menjauhkan dia daripada orang-orang baik, maka pekerjaan dia itu adalah musibah dari Allah SWT. Nah, orang yang seperti itu, kata beliau, dia tidak akan merasakan kalau hatinya sudah mati. Kenapa? Terlalu sibuk dengan dunia. Dan orang seperti itu bukan nikmat, hidupnya tidak nikmat. Orang yang sibuk dengan dunia, jauh dari Allah, demi Allah hidupnya tidak nikmat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, hatinya tenang kalau zikir kepada Allah. Jadi di antara tanda orang yang beriman itu, dia kalau zikir kepada Allah tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Zikir itu apa? Zikir itu bukan kita hanya menyebut nama Allah, bukan. Zikir itu adalah sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Baik itu berupa kita nyebut zikir, atau berupa kita hadir majlis taklim, membuat kita ingat dekat dengan Allah. Itu juga termasuk zikir. Kita ngaji Quran, membuat kita nikmat, lezat, manis, dekat dengan Allah. Itu juga zikir namanya. Jadi segala sesuatu yang membuat seseorang itu tambah dekat, tambah nikmat dengan Allah, itu namanya zikir. Dan itulah yang membuat hati orang tenang, bukan dengan kesibukan dunia. Nah, orang kalau seperti itu, kalau sudah sibuk urusan dunia, lupa akhirat, tidak merasa hatinya mati, kata beliau. Fa iza kashafa anhul mautu, fa iza kashafa anhul mautu tilka syawaghil. Nah, kalau, kata beliau, apabila kematian menyingkap untuknya kesibukan-kesibukan tersebut, artinya kalau dia sudah sibuk dengan dunia, ujung-ujungnya mati. Nah, pada saat itulah akan terbuka lebar. Apa yang dia rasakan? Ahassa bi alamin azim. Dia akan merasakan sakit yang sangat besar kalau sudah mati nanti. Wa tahassara tahassuran la akhira lahu. Dan dia akan merasa rugi, yang mana kerugian itu dia sesali tidak ada habis-habisnya. Nah, jadi hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Tergantung terlanjur kita ni masih diberi kesempatan oleh Allah ni hidup sehat walafiat, jangan sibuk dengan dunia, lupa majlis taklim, lupa belajar ilmu agama. Kata beliau, kalau udah mati nanti baru terbuka lebar, baru sadar. Dan itu sakitnya di sini, itu sakitnya. Sakit rasanya. Kenapa? Tak bisa kembali lagi dah di dunia. Selain sakit, apa yang dirasakan? Merasakan kerugian, penyesalan yang tak ada habis-habisnya. Jadi dalam kubur nanti dinyesal, yang mana penyesalan itu tidak ada habis-habisnya dan tidak ada manfaatnya. Nah, makanya jangan sampai terlena dengan urusan dunia, tidak mau hadir majlis taklim, majlis kebaikan, jangan. Penyesalannya nanti setelah mati. Dan penyesalan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak ada. Kita baca-baca kitab seperti ini nih, ini untuk nyentil kita. Nyentil, apa maksudnya nyentil? Jadi sibuk dengan urusan dunia tu. Itulah kalau bahasa kita. Jadi sibuk dengan urusan dunia. Kalau bahasa Pontianak,
Nanti kalau kau mati, kau lihat hakikatnya, sakit, rugi, tak ada guna lagi. Nah, sebelum seperti itu terjadi, ingat-ingat lah, gitulah kalau bahasa kita ya. Wahwa makna qaulihi alaihi salatu wassalam, dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kata Nabi, ada riwayat yang lain mengatakan, ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Fa idza matu, kalau sudah mati, intabahu, baru sadar. Jadi kita ni semua ni sekarang lagi tidur, tak sadar. Fa idza matu, kalau udah mati nanti intabahu, baru sadar. Oh, ternyata besar keutamaan belajar ilmu agama. Oh, ternyata besar hadir majlis taklim. Oh, ternyata besar kalau kita hadir majlis zikir. Oh, ternyata besar kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim. Oh, ternyata besar kalau kita dengar kalim-kalim hikmah daripada ulama. Nah, itu baru sadarnya kapan? Udah mati nanti baru sadar. Nah, kita belum mati ini diingatkan nih, agar kita sadarnya sekarang. Jangan sampai udah mati baru sadar, itu tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada je tu kesibukan kalau mau belajar ilmu agama tu macam-macam. Ya, terlambat balik kerja. Ya, bini lah minta bawa. Bini lah minta bawa ke pasar, ya kan? Ada je tu, macam-macam model. Ya. Kalau bisa tu dijadwalkan, kalau bisa dijadwalkan. Ya. Kalau saya jadwalkan. Kapan saya bawa anak isteri saya jalan, ada waktunya, ada. Kapan saya ke rumah orang tua saya, ada waktunya. Kapan saya bawa isteri ke rumah orang tuanya, ke mertua saya, ada waktunya. Kapan saya ngajar di pondok, kapan saya ceramah, kapan saya ngajar di majlis taklim, ada waktunya. Kita bagi waktu kita, ya. Nah, kecuali kalau memang darurat, uzur syar'i. Uzur artinya halangan yang memang dibenarkan oleh Islam, ya. Memang tak bisa ditinggalkan. Apa contohnya? Mudah-mudahan tidak, ya, mudah-mudahan tidak. Kalau memang ada anak istri sakit, memang harus dibawa berobat. Nah, itu namanya uzur, halangan. Atau ibu manggil, orang tua manggil, itu tidak bisa, harus pergi. Nah, kalau seperti itu kan darurat namanya. Nah, kalau tidak darurat, janganlah, jangan tinggalkan sebelum menyesal nanti. Nah, kemudian wa amma fadilatut ta'allum, dan adapun keutamaan belajar ilmu agama. Nah, seperti kita ini sama-sama belajar di sini, apa keutamaannya? Fayadullu 'alaiha qauluhu alaihi salatu wassalam, maka yang menunjukkan tentang keutamaan belajar ilmu agama itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah sungguh meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang belajar ilmu agama, karena mereka ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang belajar ilmu. Ini sekarang nih kita sedang mengkaji ilmu. Ini malaikat-malaikat Allah sedang meletakkan sayapnya. Meletakkan sayap. Apa sebab? Senang dengan apa yang kita lakukan. Kalau malaikat senang, setan benci. Sebaliknya, kalau setan senang, malaikat benci. Gitu. Jadi kita sekarang sedang membuat senang malaikat. Kalau malaikat senang, itu Allah pasti senang. Karena malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah, hanya saja kita aja ni tak bisa ngelihatnya. Hanya saja kita ni hijab, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat ni, dibuka tabir oleh Allah, itu malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya karena melihat kita sedang belajar ilmu agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ah rak'ah. Tuh, apa kata Nabi Muhammad? Sungguh, kata Nabi Muhammad, kamu keluar untuk belajar ilmu agama satu bab
itu lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat solat sunnah. Kita keluar dari rumah, hadir majlis ilmu, duduk belajar satu bab ilmu aja, satu bab, bukan satu kitab, satu bab kita belajar kayak gini, belajar itu lebih baik daripada solat sunnah 100 rakaat. Kita kalau solat sunnah 100 rakaat mungkin 1 jam tak selesai, ya, yang ada lutut bergegar, tak mampu, ya. Nah, solat 100 rakaat dah berat kayak, ya. Tapi duduk itu kata beliau khairun, lebih baik daripada solat 100 rakaat. Dalam hadis yang lain malah Nabi Muhammad bersabda, huduru majlisil ilmi afdal min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, kata beliau. Kemudian waqala Abu Darda berkata, man ra'a anna al-ghuduwa ila al-ilmi laysa bi jihad, barang siapa yang menyangka atau barang siapa yang berpendapat bahwasanya orang yang keluar dari tempat tinggalnya untuk belajar ilmu agama itu bukan termasuk jihad di jalan Allah, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka orang itu sungguh sudah kurang akalnya dan sungguh sudah kurang pendapat atau pandangannya, alias orang gila. Jadi orang kalau menganggap belajar ilmu agama itu bukan jihad, maka orang yang menganggap itu bukan jihad itu orang gila, kata beliau. Artinya apa? Artinya orang yang belajar ilmu agama ini adalah orang yang keutamaannya seperti berjihad di jalan Allah. Cuma hanya saja kalau dalam bab zakat itu kan yang berhak mendapatkan zakat kan ada 8 golongan, ya. Di antara salah satu golongannya itu kan yang berjihad di jalan Allah. Nah, kalau dalam bab zakat yang berhak mendapatkan zakat itu salah satu daripada 8 golongan itu orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, itu maksudnya orang yang berjihad perang melawan orang-orang kafir yang jahat, yang memerangi Islam. Adapun orang yang belajar ilmu agama, kalau dalam bab zakat tidak boleh menerima zakat atas nama orang yang berjuang di jalan Allah. Walaupun memang belajar ilmu agama ini termasuk jihad, tapi kalau untuk bab zakat mereka tidak bisa dapat atas nama orang yang berjihad, tidak. Tapi keutamaannya seperti berjihad. Dan kalau orang yang berjihad meninggal dunia ketika berperang melawan kafir itu, meninggal di pertempuran, itu kan tidak dimandikan, tidak disolatkan. Sedangkan orang yang belajar ilmu agama kalau meninggal dunia tetap dimandikan, ya, dikafankan, disolatkan, kuburkan di pekuburan orang Islam. Bukan jihad, iya, memang keutamaannya seperti jihad. Tapi kalau meninggal lagi belajar ilmu agama, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan sama perkuburan orang Islam, di perkuburan Islam. Tapi kalau orang yang berjihad di jalan Allah mati di medan pertempuran itu melawan orang-orang kafir yang jahat, itu dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya, dikafankan dengan bajunya itu, dengan darah-darahnya, dan dikuburkan di tempat orang Islam, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Karena itu jihad di jalan Allah, berperang. Nah, kalau kita belajar ilmu agama ini, misalnya ada yang meninggal dunia lagi hadir majelis taklim, memang dia matinya mati syahid, tapi syahidnya di akhirat. Di akhirat dia digolongkan bersama orang-orang yang mati syahid. Tapi di dunia dia tetap harus dimandikan, dikafankan, disolatkannya, dikuburkan bersama di kuburan orang-orang Islam. Cuman keutamaannya seperti orang yang berjihad, ya. Jadi kalau orang menganggap orang yang belajar ilmu agama ini bukan keutamanya seperti jihad, itu kurang akal, artinya gila dia. Kata Abu Darda mengatakan, "Nam wa amma fadilatut ta'lim," dan adapun keutamaan orang yang mengajar ilmu agama, ya, mengajar ilmu agama. Jadi kita ini kalau kita sudah dapat ilmu, ajarkan. Ya, Al-Imam Abu Hanifah itu, bismillahirrahmanirrahim,
Al-Imam Abu Hanifah yang punya mazhab Hanafi itu, beliau ditanya, wahai imam, dengan apa engkau memperoleh ilmu yang seperti ini luasnya? Kata beliau, setiap saya belajar ilmu agama, setelah itu saya ajarkan kepada orang lain. Jadi dengan dia mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari kepada orang lain, itu diajarkan, ilmu itu melekat, ilmu itu menetap, tidak keluar daripada dirinya dia. Jadi kuat hafalannya dengan mengajar. Nah, kata beliau, adapun keutamaan mengajar, fayadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, maka yang menunjukkan tentang keutamaan mengajar ilmu agama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 187. Firman Allah, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ini di antaranya banyak sekali ayat tuh, ayat tentang keutamaan ilmu agama. Nah, ini di antaranya nih, keutamaan mengajar. Apa kata Allah? Wa idz akhadallahu, dan ketika Allah mengambil mitsaq, janji, kepada siapa? Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan ilmu agama, paham Al-Quran. Janji apa yang Allah ambil kepada orang yang punya ilmu? Jadi setiap orang yang punya ilmu agama itu Allah sudah ambil janji kepada dia. Apa janjinya? La tubayyinunnahu linnas, sungguh kamu harus ajarkan itu, sungguh kamu harus jelaskan ilmu itu kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan kamu sembunyikan ilmu tersebut. Makanya kalau kita dapat ilmu agama, ajarkan, jelaskan kepada orang, jangan kita tahan. Apalagi kalau ada orang nanya kepada kita, kita tahu jawabannya, jawab. Ada orang minta kita ngajar yang kita bisa, sedangkan kita punya waktu, ajarkan. Contoh, ada orang minta ajarkan kita baca Al-Quran, dia kepengen belajar Al-Quran, kita punya waktu, ajarkan. Jangan sembunyikan ilmu itu. Kenapa? Karena orang yang dititipkan ilmu oleh Allah, dia sudah diambil janji oleh Allah untuk mengajarkan ilmu tersebut. Jangan disembunyikan, tidak boleh. Orang yang menyembunyikan ilmu agamanya, dia akan dicambuk nanti daripada cambuk api nerakanya Allah SWT. Tidak boleh. Jelaskan, sampaikan ilmu. Nah, kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, yang pandai-pandai, jangan menurut saya. Ini nih menurut saya, nah jangan. Kalau udah orang menurut saya, hati-hati, hati-hati. Enggak boleh. Jadi kalau enggak tahu, tanya. Ini apa nih? Oh, enggak tahu. Nanti saya buka-buka lagi, atau saya tanya. Nah, gitu. Jangan sembarangan kalau ilmu agama. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a hadhil ayah, Rasulullah SAW ketika membaca ayat tadi itu, ayat surah Ali Imran ayat 187 itu, ketika beliau membaca ayat itu, apa kata beliau? Ma'atallahu aliman ilman, tidaklah Allah memberikan suatu ilmu kepada orang alim, illa, kecuali wa akhadha alaihi minal mitsaq, kecuali Allah ambil janji daripada orang alim itu. Setiap ilmu yang Allah berikan, Allah ambil janji. Apa janjinya? Ma akhadha 'alan nabiyyin, sebagaimana Allah mengambil janji kepada para nabi-nabi. Apa janji itu? Ayyubayyinu, harus dia jelaskan itu ilmu tersebut. Janjinya. Jadi setiap kita dapat ilmu, secara otomatis kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Apa? Harus sampaikan ilmu itu. Wala yaktumu, dan jangan sembunyikan ilmu tersebut. Nah, tapi ingat-ingat ya. Ingat-ingat juga, ketika kita pun dapat ilmu agama, kalau kita mau nyampaikan ilmu itu, ada dalam kitab Ihya ini juga disebutkan, ketika kita mau nyampaikan ilmu agama, lihat-lihat dulu siapa orang yang kita ajak omong. Ya, saya ulangi. Dalam kitab Ihya ini juga Imam Ghazali mengatakan, kalau kita dapat ilmu agama, ilmu itu jangan langsung disampaikan. Lihat dulu lawan bicara kita ini siapa. Pantas dah ilmu ini kita sampaikan kepada dia. Ibarat ini gampangnya, kita dapat ilmu,
kelas SMA. Nah, jangan sampaikan kepada anak TK. Nah, begitu. Apa kata Nabi? Anzilin nas. Apa kata Nabi? Kallimun nas, ya, kallimin nas ala qadri uqulihim atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, berbicaralah kamu dengan manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi kalau ente dapat ilmu yang agak tinggi, jangan kasih kepada orang yang belum paham. Kenapa? Bukan dapat ilmu, dapat fitnah nanti dia. Kenapa? Bisa salah paham nanti. Jadi bukan semua ilmu itu harus disampaikan. Harus lihat-lihat dulu siapa orang yang kita ajak bicara. Ya. Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi itu, sahabat Abu Hurairah itu beliau pernah bilang, saya ini, makna perkataannya begini, saya ini dapat ilmu dari Nabi Muhammad itu ada 2 ilmu, kata beliau. Yang satu sudah saya sebarkan. Ini sahabat Nabi Abu Hurairah, yang paling banyak, nomor 1 periwayat hadis Nabi, yang paling banyak beliau. Beliau bilang, satu ilmu yang saya dapat dari Nabi sudah saya sebarkan. Yang satu ilmu ini kalau saya sebarkan, kepala saya bisa dipenggal orang, kata beliau. Apa maksudnya itu? Ilmu itu belum bisa beliau sampaikan kepada orang, karena orang akalnya belum mampu nerima ilmu itu. Nah, jadi makanya kita kalau dapat ilmu, jangan, memang kita disuruh nyebarkan kan sama Nabi tadi, jangan menahan ilmu, jangan menyembunyikan ilmu, itu tidak boleh, harus disebarkan, karena itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mendapatkan ilmu. Tapi ingat, ketika mau nyampaikan, lihat-lihat orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Kadang-kadang ada yang tidak pantas untuk kita sampaikan kepada dia, jangan disampaikan. Kenapa? Belum kuat, akalnya belum kuat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, gampangnya itu tadi, pelajaran anak SMA kita kasih ke anak SD, dia tidak mampu. Padahal ajaran itu benar apa tidak? Benar. Ilmu itu benar kan? Benar. Cuman dia belum paham untuk menerima ilmu tersebut. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ba'atha Mu'adzan, ketika Rasulullah mengirim sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, untuk berdakwah ke Yaman. Apa pesan Nabi? Pesan Nabi ketika sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi Muhammad pesan kepada Mu'adz, kata beliau, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi Muhammad, sungguh jika ada seseorang yang dapat hidayah sebab kamu, maka itu lebih baik dari dunia dan isinya ini. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang dulunya orang tidak baik, gara-gara kita nasihatkan, kita sentuh dia dengan ucapan, dengan perilaku kita, dengan akhlak, berubah dia jadi baik, sebab kita perantaranya, maka itu kata Nabi lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan isinya ini. Ayo coba kita renungkan, dunia dan isinya ini berapa nilainya? Tak bisa kita nilai. Berapa triliun? Tak bisa kita nilai. Dunia ini isinya apa? Emas, perak, berlian, boksit, uranium, banyak. Isi dunia ini banyak yang mahal-mahal, yang tidak ada orang bisa ngitungnya berapa. 1000 triliun, 2000 triliun, tidak ada yang bisa ngitungnya. Saking banyaknya kekayaan dunia ini. Belum yang di laut, belum yang di hutan, belum yang di daratan, itu kekayaan dunia. Belum yang dalam bumi, kekayaan dunia itu luar biasa isinya. Tapi orang yang dapat hidayah gara-gara kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti bersedekah melebihi orang yang bersedekah dunia dan isinya. Makanya orang yang paling banyak pahalanya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena orang-orang dapat hidayah semuanya ini sebab Rasulullah. Makanya semakin banyak orang yang dapat hidayah jadi baik sebab kita, sebanyak itu pula
kita bersedekah melebihi, bukan sama ya, bukan sama. Bukan sama seperti dunia dan isinya, tidak. Kata Rasulullah, khairun, lebih baik dari dunia dan isinya. Dan ini bukan hanya bisa didapatkan oleh seorang ustaz, bukan. Kita semua ni bisa. Kita di tempat kerja ni, ada teman kita tak ada solat, kita ingatkan, solat lah bro, dah tua dah, umur dah berapa, tak malu ke sama anak, sayang kalau tak solat, ya, apa mau kita bawa, dunia tinggal, berubah dia, solat. Nah itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan dunia dan isinya. Dulu ada orang mabuk ni, udahlah jadi-jadilah mabuk tu, tak takut ke su'ul khatimah, ya, bagus duitnya buat anak bini, sian anak, nanti anak contoh ente begitu mabuk, kan ente tak mau. Kalau ente tak mau anak ente mabuk, ente jangan mabuk. Berubah dia. Lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan isinya. Nah itu semua bisa melakukan itu semuanya, bukan hanya ustaz. Kita semua bisa berdakwah untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan tersebut. Siapa saja bisa melakukannya. Yang penting niatnya tulus. Niatnya tulus untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, man hadatha bihadisin fa'umila bihi falahu mithlu ajri dzakal amal. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baru, suatu perbuatan yang baru, kemudian perbuatan yang baru itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Ya. Apa contohnya? Contohnya perbuatan yang baru. Di antaranya ada sahabat Nabi, beliau itu setiap habis wudu solat sunnah wudu. Ada juga sahabat Nabi, dia itu setiap malam membaca tasbih sekian jumlahnya, yang tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab membuat solat tarawih berjamaah. Nah itu kan namanya kan membuat sesuatu yang baru, tidak dilakukan Nabi, tapi dia buat. Kita ada orang meninggal, kita kumpul-kumpul baca tahlil. Daripada ngomong yang tak tentu rudu, daripada ngomong-ngomong riba, kita isi dengan tahlil, zikir, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang pertama membuat itu, setiap orang melakukannya ngalir kepada dia pahalanya. Jadi segala perbuatan baru yang baik, tidak melanggar syariat, kalau orang itu buat, maka orang yang mengamalkan setelahnya akan mengalir pahala tersebut kepada dia, selama perbuatan itu tidak melanggar syariat. Apalagi contohnya maulid yang kita lakukan itu, ya, baca maulid Simtud Duror. Maulid Simtud Duror yang mengarangnya Wali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sekitar 100 tahun yang lalu. Ada maulid Barzanji, ada maulid Ad-Dibai. Nah itu beliau-beliau ngarang maulid itu orang-orang alim semuanya, para wali-wali Allah, para aulia Allah. Nah, orang yang setelahnya membaca itu, maka beliau semua dapat pahalanya. Kenapa? Membuat sesuatu yang baru yang diikuti oleh orang. Ya, tapi selama sesuatu yang baru itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpul-kumpul baca maulid, kumpul-kumpul baca selawat, ya. Daripada kumpul-kumpul ngomong ada orang, si dia tu lah. Daripada ngomong begitu, bagus duduk baca selawat, bagus duduk baca maulid. Nah, hal-hal yang seperti itu, atau yang punya ide, ayo kita ngomong-ngumpul yuk, kita baca selawat. Nah itu yang membuat seperti itu tuh, orang ikut, dia terus dapat pahalanya. Kenapa? Dia melakukan sesuatu
yang baru, yang mana orang lain mengikutinya akan mengalir kepada dia. Itulah yang nanti orang yang menjadi orang kaya sebenarnya. Dia masuk dalam kubur, pahala terus mengalir kepada dia. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. Nah.